Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Bab babul wud bab fi ahkamil wudu. Faslun hadza faslun fi ahkamil wudu, di dalam beberapa hukum-hukumnya wudu. Surutuhu tawi syarat-syaratnya wudu. Surutuhu tawi syarat-syaratnya wudu. Ma'un mutlakun, itu adalah air yang mutlak. Wadhannun, dan menyangka anna sesungguhnya ma' mutlakun itu air mutlak. Air mutlak itu adalah, sudah dibahas dalam kitab-kitab fikih, adalah air yang tidak berubah namanya daripada air itu sendiri. Misalnya air itu sudah berubah menjadi air mawar, atau air sayur, airnya jadi sayur, air berubah jadi kopi, namanya sudah tidak air mutlak lagi, tapi namanya kopi, namanya teh, namanya sayur, namanya sirup dan lain sebagainya. Itu bukan nama air lagi, namanya sudah berubah namanya. Jadi namanya adalah air. Dan wazannun annahu mutlak. Persangkaan kuat kamu adalah air ini adalah air yang mutlak. Tidak tercampur dengan macam-macam. Syarat yang pertama adalah air yang mutlak. Yang kedua, wa islamun. Syarat yang kedua adalah Islam. Islamun adalah syarat kedua Islam. Watamizun, dan pinter. Pinter itu ngerti, dirinya sudah paham. Disuruh apa, paham. Mengerti, membedakan mana baik, mana tidak. Mana hak, mana batil. Wa ilmu fardiyatihi, dan mengetahui kewajibannya wudu. Wajib-wajibnya wudu. Oh, ini wajib, ya. Yang ini adalah wajib, yang ini sunnah, dan sebagainya. Berikutnya lagi, wa adamu dhanni fardihi, dan tidak ada persangkaan wajibnya wudu naflan pada sunnah. Dan tidak ada persangkaan wajibnya wudu naflan pada sunnah. Misalnya membasuh muka itu wajib, tapi kamu punya persangkaan, sunnah ini. Membasuh rambut kau sangka itu wajib, tapi kau sangka menjadi sunnah, dan sebagainya. Yang wajib-wajib itu kau anggap sunnah, maka ini bisa membatalkan wudhu kamu karena kau punya persangkaan yang salah. Wa adamu hailin. Yang berikutnya lagi syaratnya wudhu, tidak adanya penghalang. Artinya tidak ada penghalang antara air wudhu sama anggota wudhu. Anggota wudhu itu adalah muka, tangan, kaki, ya, sampai mata kaki. Begitu juga ini tidak ada penghalangnya. Misalnya nggak ada penghalang yang menghalangi air yang menyentuh langsung kepada anggota wudhu itu. Misalnya ada kalau perempuan itu pitek, iya, yang di tangan itu, kutek, yang itu. Tapi yang terbuat dari apa namanya? Yang pokoknya yang tidak ada tembus air. Sudah tahu, urusan kamu itulah. Ya, yang seperti itu.
Tapi kalau pacar, daun pacar itu kadang-kadang remang-remang merah-merah itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang ada kayak semacam cat itu kan air nggak bisa tembus karena itu kayak semacam penghalang banget ya. Atau badan anggota wudhu kamu ada penghalang misalnya apa itu lem semacam LTK, semacam kastol, nempel begitu, ya nggak bisa. Air tembus bisa. Tembus apa tidak? Kalau ada kena lem LTK itu, nggak bisa. Maka itu menjadi penghalang, nggak boleh. Wala mughayyirin dan tidak ada yang merubah. Wala mughayyirin dan tidak perkara yang merubah lil ma'i pada air. Alal udhu atas anggota wudhu. Alal udhu atas anggota wudhu. Kawasakin seperti daki. Kawasakin seperti reget. Garis miring daki. Tahta zufrin yang ada di bawahnya kuku. Punya kuku yang ada kotoran-kotorannya. Hitam-hitam biasanya toh. Kukunya agak panjang terus kemudian melekat hitam-hitam. Itu tidak boleh, itu tidak bisa mengesahkan wudhu. Karena airnya terhalang dengan kotoran tadi. Kotoran, ya kotoran daripada yang ada di bawahnya kuku. Maka harus dibersihkan. Wakal za'faron dan seperti minyak za'faron. Minyak za'faron lengket. Minyak za'faron lengket kepada anggota badannya begitu tersentuh oleh air yang ada adalah bau minyak za'faron. Wasondalin dan minyak sundul. Minyak atal ya namanya minyak sondal. Ya lengket begitu. Dan sejenisnya itu. Yang berikutnya lagi syaratnya itu adalah wajar yulma'i dan mengalirkan air alaihi atas al-udwi anggota wudhu. Wajar yulma'i dan mengalirkan air alaihi atas al-udwi atau apa itu anggota badan wudhu itu. Alaihi atas alal udwi atas anggota wudhu tadi. Harus ada mengalir, bukan diusapkan. Kecuali rambut. Kalau rambut kan diusapkan. Harus ada mengalir air. Wadukul waktin dan masuknya waktu. Lidah ini hadasin pada yang terus menerus hadas. Lidah ini hadasin pada yang terus menerus hadas. Jadi syaratnya lagi harus apa? Harus ada mengapa itu kalau memang daimul hadas misalnya pipis-pipis terus, dikit-dikit pipis, maka harus wudhunya harus pas masuk waktu. Jangan misalnya 2 jam kemudian baru sholat, waktunya sholat. Tapi sudah wudhu dulu, tidak boleh. Makanya harus masuk waktu wudhu baru wudhu. Wa furudu dan utai wajib-wajibnya wudhu. Wa furudu dan utai wajib-wajibnya wudhu. Niatu adai fardil wudhu. 1. Niat melaksanakan wajibnya wudhu. Jadi nawaitul wudhu'a liraf'il itu nama ada mendatangkan niat wudhu tadi. Nawaitul wudhu'a liraf'il hadas al-asghar lillahi ta'ala. Fardhu lillahi ta'ala. Awit tohara atau niat bersuci listibahati sholat karena kebolehannya sholat. Karena dibolehkannya sholat. Awit tohara atau niat bersuci listibahati sholat karena dibolehkannya sholat. Inda awali ghusli juz'in ketika permulaannya membasuh bagian minal wajhi daripada wajah. Listibahat inda
Inda awali ghusli juz'in, ketika permulaan membasuhnya bagian minal wajhi daripada wajah. Jadi niat itu adalah apa itu di awal juz daripada permulaannya, apa di dalam apa itu permulaannya pembasuhan wajah. Itu ada niat. Jadi dalam hati kamu saya niat. Kalau sebelumnya memandu, saya niat apa itu wudhu menghilangkan hadas kecil saya wajib karena Allah Ta'ala. Itu adalah ketika permulaannya juz. Jadi kalau kamu membasuh bagian kepala, maka ketika pembasuhan kening kamu itu, ini kening atau jidat? Kah? Kening. Kening atau jidat sih? Pokoknya wajah. Pokoknya wajah. Misalnya kamu tepuk daripada pipi kamu, ya dapat awal juz. Yang penting awal juz bagian daripada wajah kamu. Itu kamu niat dalam hati. Saya niat wudhu, wajib karena Allah. Saya niat wudhu menghilangkan hadas besar, hadas kecil, wajib karena Allah Ta'ala. Wa ghusl wajhi, kewajiban berikutnya lagi adalah membasuh wajah. Wa ghusl wajhi, dan membasuh wajah. Wal yadaini, dan kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, beserta kedua siku. Perhatikan itu ma'a. Jadi kalau kedua siku itu kamu harus basuh kena sikunya. Sikunya juga kena basuh. Jangan di bawah siku. Jangan di bawah siku. Tapi sikunya juga harus terkena siraman. Nah, terkena siraman. Wal yadain, dan kedua tangan. Mal mirfaqaini, beserta kedua siku. Wa masku ba'di ra'si, dan membasuh sebagian kepala. Membasuh sebagian daripada kepala. Ya, maksudnya adalah rambut kepala itu, rambut kepala. Kalau punya rambut, ya tempatnya rambut ini, yang harus dibasuh. Wa ghusl rijlain, dan membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini, beserta kedua mata kaki. Mal ka'bain, beserta kedua mata kaki. Wa tartibu, dan tertib urut. Ya, wa tartibu, dan harus urut. Jangan kau loncat-loncat. Habis basuh kepala, basuh muka, terus langsung basuh kaki. Tidak boleh, harus urut. Urutnya tadi kan wajah dulu, kedua tangan, ya, membasuh kedua bagian daripada rambut kepala, membasuh kedua kaki sampai mata. Yang kedua yang berikutnya lagi tertib. Far'un, hada far'un. Lausaka, jika ragu siapa orang, fi tadhiri udwin, di dalam kesuciannya anggota wudhu, qoblal faragh, sebelum selesainya wudhu, qoblal faragh, sebelum selesai minal wudhu, daripada wudhu, toharo, maka mensucikan siapa orang kepada udwin tadi. Wabah, dan perkara ba'dahu, yang setelahnya ma. Au ba'dal faragh, atau setelah selesainya wudhu. Lam yu'asir, maka tidak apa-apa, tidak ada bekasnya, tidak masalah. Lam yu'asir, tidak ada masalah atau tidak ada asarnya. Kalau seseorang wudhu habis membasuh muka, kedua tangan, selanjutnya, tapi kemudian tadi saya sudah basuh tangan apa belum ya? Sudah sempurna apa belum ya? Sudah suci apa belum ya tangan saya? Maka kalau begitu ketika masih dalam proses wudhu, langsung kembali. Jadi diulangi dari tangan dulu, baru basuh kepala, baru basuh kaki. Jadi setelahnya, jadi kalau kamu ragu, misalnya keraguan kamu ketika membasuh kaki, mau terakhir ini,
Oh, tangan saya kayaknya tadi belum sempurna. Kayaknya masih ada yang apa itu bolong belum tersiram. Maka langsung kau kembali saja. Kembali saja melanjutkan daripada pembasuhan tangan sampai akhir. Tapi kalau memang ingatnya kamu setelahnya, sudah selesai, oh iya ya, tangan saya kayaknya kalau gitu tidak apa-apa. Kalau begitu tidak apa-apa, lanjut saja untuk sholat, tidak usah mengembalikan di wudhu lah lagi. Wa sunanuhu wallahu